Sudah ada pertanyaan? Ya, Ustaz, mohon izin untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Ibu Sastri dari nasabah kami di Bengkulu. Pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz menanggapi fenomena YouTuber yang bersedekah membantu orang lain dengan dijadikannya konten. Jadi bagaimana hukumnya dalam Islam? Ya, jadi YouTuber yang mendapatkan income bersedekah membantu orang lain, itu maksudnya. Silakan Ustadz Abdul Somad bisa langsung dijawab. Hukum dasar muamalah dalam Islam beda dengan hukum dasar ibadah. Hukum dasar muamalah interaksi sosial dalam Islam al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar, hukum asalnya ibahah, boleh, mubah. Segala aktivitas kita ini hukum asalnya mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh kepada haram. Misalnya ada unsur tipunya. Dibuat satu konten menolong orang, dikumpulkan uang orang banyak, tidak ada transparansi, kita tidak tahu uang itu pergi kemana. Dan di Indonesia ada undang-undang yang bisa mengelola uang masyarakat, itu adalah lembaga yang diizinkan oleh pemerintah. Maka kalau ada seseorang mengelola uang masyarakat sendiri, maka dia bisa dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, kalau tidak ada dasar secara hukum negara, tidak pula ada dasar agama, melanggar hukum syariat Islam, maka dia jatuh kepada haram. Adapun orang yang mengumpulkan uang masyarakat, belas kasihan masyarakat, lalu kemudian dia serahkan, dia hanya sekedar pengumpul, menjadi jembatan. Kami misalnya di Pekanbaru, ada orang yang kaya, yang sibuk sampai tidak pernah ketemu orang miskin. Tapi ada pula orang miskin susah melarat, saking susahnya tidak bisa ketemu dengan orang kaya. Maka mesti ada jembatan. Untuk menjembatan ini kami buatlah sebuah lembaga namanya Tabung Wakaf Umat. Tabung Wakaf Umat menampung sedekah wakaf umat, lalu kami serahkan. Ada transparansi. Tidak dikelola orang per orang. Berisi 35 orang. Terdiri daripada ustadz dan jamaah dari berbagai macam latar belakang, punya program pendidikan, program ibadah, program ekonomi, program sosial. Bisa diaudit. Kalau masyarakat tidak percaya, kirimkan auditor. Bisa diaudit. Dan terdaftar di Menhukham, Kemenhukham, Akta Notaris. Jadi secara hukum negara legal dan secara hukum agama juga dia sebagai lembaga wakaf, infak, sedekah yang menyalurkan uang umat. Dan kita tak ada tipu-tipu. Nah, bila terjadi penipuan, maka secara hukum fikih haram, masyarakat mengadu kepada pemerintah, nanti kemudian Bapak polisi menangkap, dituntut oleh jaksa, Pak Hakim mempertimbangkan dijatuhkan hukuman untuk memberikan efek jera kalau terjadi penipuan. Tapi kalau tidak, maka ini motivasi bagi umat. Apalagi YouTuber yang isinya sampah, yang tidak ada pesan akhlak, tapi banyak follower, banyak penonton. Kita tidak tahu apa yang dicari sebenarnya. Tapi kalau ada YouTuber yang isinya baik, lalu kemudian hasilnya membantu orang susah, kemudian tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur menganiaya orang lain, di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong, maka ke dalam Al-Quran kita disuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Semoga Ibu Sastri dari nasabah kami Bengkulu cukup menjawab. Ini pertanyaan kedua Ustadz, cukup menarik dan ini pertanyaan klasik yang kita sering terima dari nasabah kita. Dalam kegiatan usaha, nasabah Bank Muhammad itu seringkali tidak dapat dihindari transaksi dengan bank konvensional. Ya mungkin karena rekanan bisnisnya ataupun partnernya masih menggunakan bank konvensional. Nah, itu bagaimana pendapat Ustadz Abdul Somad? Silakan. Bagaimana prakteknya? Realnya bagaimana? Jadi misalnya saya seorang pengusaha di mana nasabah kita, vendornya itu adalah harus menggunakan bank A. Nah, jadi otomatis kita harus punya bank A untuk bisa bertransaksi dengan rekan bisnisnya mungkin Ustaz, yang dimaksud oleh Pak Denis Rediarto dari Semarang. Apakah itu halalnya bagaimana?
Kalau bank konvensional itu hanya sebagai jembatan alat transaksi, mentransaksi uang menggunakan bank konvensional, karena tidak memungkinkan. Karena satu dan lain hal, tidak mungkin rekan bisnis kita itu pakai bank konvensional. Kita pakai bank syariah atau muamalah. Kemudian tidak memungkinkan secara administrasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti buka rekening konvensional hanya untuk transfer saja. Tak masalah, karena dia sebagai alat. Lalu kemudian kalau ada bunganya, di bunganya tidak boleh diambil, dimanfaatkan. Fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih fatwa mu'asirah, fatwa-fatwa masalah kontemporer, bunga dari bank konvensional itu diambil, jangan ditinggalkan di bank, diambil, diserahkan ke masalih ammah, lembaga yang dinikmati orang banyak. Seperti untuk masjid, panti jompo, panti yatim, fakir miskin, duafa. Bukan orang per orang. Jangan sampai dinikmati, dimakan, dibelikan pakaian, dibelikan mobil, ganti ban, dan lain sebagainya. Tidak boleh ada unsur pribadi mengambil manfaat. Adapun menyimpan uang, maka tetap di bank muamalat. Menyimpan ataupun investasi, mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan dan lain sebagainya, tetap melalui bank muamalat. Ini kalau terbentur dalam masalah transfer dan lain sebagainya yang sifatnya teknis dengan rekanan bisnis, mesti tak jadi tidak, mesti pakai bank konvensional. Demikian sikap kita. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jadi untuk alasan transaksional mungkin masih bisa dimudahkan. Tapi saat ini bank muamalat itu sudah memiliki layanan yang sepertinya cukup lengkap dengan layanan cash management, juga dengan layanan m-banking yang insya Allah sudah bisa memenuhi kebutuhan transaksi. Baik, Ustaz, pertanyaan satu lagi, karena kita jelang Idul Adha di situasi masa pandemik. Kita sudah melewati Idul Fitri, di mana kita harus bersolat Id di rumah. Nah, bagaimana hukum ketika nasabah meminta untuk dilakukan kurban secara titipan yang dilakukan oleh lembaga yayasan? Karena sebagai anjuran bahwa dengan di tengah social distancing saat ini tidak bisa menghadiri langsung, bahkan menyembelih langsung. Silakan, Ustaz. Bedakan antara fardu yang paling tinggi, di bawahnya wajib, di bawahnya sunat muakkad, di bawahnya sunat, di bawahnya mubah. Di bawah lagi makruh, paling bawah haram. Fardu, wajib, sunat muakkad, sunat, mubah, haram. Menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu masuk level mana? Menyaksikan dengan mata kepala penyembelihan hewan kurban, hukumnya sunat. Fardu, wajib, sunat muakkad, sunat, level 4. Menyembelih sendiri, sunat. Jadi bukan wajib. Jadi tidak bisa menyembelih hewan sendiri, tidak bisa menyaksikan ikut di masjid, tidak berkurban gara-gara itu, maka itu jahil, kejahilan, ketidaktahuan. Maka dipahami, untuk sekarang, kita transfer saja ke lembaga-lembaga, termasuk tabung wakaf umat kami di Riau, juga mengelola tabung wakaf umat, mengelola kurban dari seluruh Indonesia dan dimanapun berada, saudara-saudara kita yang bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri, mengirimkan, nanti akan disalurkan ke suku terasing, suku talang, masyarakat tertinggal di dalam hutan, di pinggiran-pinggiran kota yang di sana tidak ada kurban karena ekonomi, ditambah lagi COVID-19. Tapi saya tidak menyaksikannya, saya tidak motong, saya tidak membagi, pahalanya sampai. Oleh sebab itu maka jangan sampai gara-gara wabah corona tidak bisa melihat, lalu tidak berkurban sama sekali. Silakan berkurban untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya yang sudah meninggal, untuk bapaknya, untuk ibunya. Kalau perlu satu sapi, dia, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, almarhum ayahnya, almarhum ibunya. Untuk 7 orang. Serahkan 1 ekor sapi, disembelih oleh lembaga yang terpercaya amanah, dikirimkan ke perkampungan, lebih bermakna. Ini masalah Idul Adha pada wabah COVID-19, tidak bisa melihat, tidak bisa motong sendiri, kurbannya tetap sah, karena melihat dan motong sendiri itu hukumnya sunnah. Demikian.